Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Senang sekali bisa menemani teman-teman di sesi Hidup Sehat kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Bahkan mungkin juga sempat jadi obrolan ringan di meja makan atau nongkrong bersama teman-teman. Pertanyaannya adalah mitos atau fakta? Banyak makan pedas bisa menaikkan gairah dalam hubungan suami istri? Nah, ini menarik sekali karena makanan pedas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Apalagi di Indonesia, cabai dan sambal hampir tidak pernah ketinggalan dari menu harian. Tapi apakah benar pedas punya hubungan langsung dengan gairah seksual atau hanya sugesti saja? Mari kita bahas tuntas dalam beberapa menit ke depan. Segmen pertama, mengenal makanan pedas. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih yang membuat makanan terasa pedas? Rasa pedas bukanlah rasa dasar seperti manis, asin, atau asam. Pedas sebenarnya adalah sensasi terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin. Capsaicin ini terdapat dalam cabai, dan ketika masuk ke mulut kita, ia menempel pada reseptor saraf yang biasanya merespon panas. Itulah sebabnya ketika kita makan cabai, tubuh kita mengira sedang terbakar, sehingga muncul sensasi panas, berkeringat, bahkan jantung berdetak lebih cepat. Jadi makanan pedas sebenarnya lebih ke sensasi panas dan stimulasi saraf, bukan rasa dalam arti sebenarnya. Lalu karena tubuh merasa panas atau terbakar, tubuh pun merespon dengan cara tertentu. Misalnya meningkatkan sirkulasi darah, membuat wajah memerah, detak jantung meningkat, hingga memicu pelepasan hormon endorfin. Nah, disinilah muncul dugaan bahwa sensasi itu mirip dengan perasaan gairah dalam tubuh. Segmen kedua, efek makanan pedas pada tubuh. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Saat seseorang makan makanan pedas, apa yang sebenarnya terjadi di tubuhnya? Pertama, detak jantung meningkat, sama seperti saat kita olahraga atau ketika tubuh merasa bersemangat. Kedua, pembuluh darah melebar. Ini membuat aliran darah lebih lancar, wajah terlihat memerah, dan tubuh berkeringat. 3. Tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang memberikan efek senang mirip dengan perasaan setelah berolahraga. 4. Adrenalin naik, ini membuat tubuh terasa lebih segar, lebih terjaga, dan penuh energi. Nah, efek-efek ini kalau kita kaitkan dengan gairah seksual, memang ada sedikit kemiripan. Misalnya detak jantung yang cepat, perasaan hangat di tubuh, hingga sensasi yang bersemangat. Tapi apakah otomatis makanan pedas bisa menjadi afrodisiak atau pembangkit gairah? Itu yang harus kita kupas lebih dalam. Segmen ketiga, hubungan makanan pedas dengan hormon dan gairah. Dalam dunia medis, ada beberapa makanan yang memang dikenal sebagai afrodisiak, yaitu makanan yang dipercaya dapat meningkatkan gairah seksual. Misalnya coklat, tiram, atau ginseng. Nah, bagaimana dengan cabai? Beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa capsaicin memang bisa meningkatkan pelepasan endorfin dan adrenalin. Hormon-hormon inilah yang bisa memberikan sensasi mirip dengan gairah. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa orang yang suka makanan pedas cenderung memiliki kadar testosteron sedikit lebih tinggi dibanding yang jarang makan pedas. Namun perlu diingat, efeknya ini bukan langsung membuat seseorang lebih bergairah atau lebih perkasa dirancang. Lebih tepatnya makanan pedas memberikan stimulasi pada tubuh yang menyerupai sensasi gairah. Jadi kalau ada orang merasa lebih bersemangat atau lebih bergairah setelah makan pedas, bisa jadi itu kombinasi antara efek fisiologis tubuh dan faktor sugesti psikologis. Karena tubuhnya terasa panas, wajahnya merah, jantungnya berdetak cepat, maka otak mengasosiasikannya dengan gairah seksual. Segmen keempat, mitos versus fakta. Sekarang mari kita jawab pertanyaan inti. Apakah benar banyak makan pedas bisa menaikkan gairah? Jawabannya adalah sebagian besar masih mitos. Secara medis tidak ada bukti kuat bahwa makan cabai atau makanan pedas langsung meningkatkan gairah seksual atau kemampuan pria maupun wanita dalam hubungan suami istri. Namun, ada fakta bahwa sensasi pedas bisa meniru gejala tubuh saat bergairah, seperti jantung berdebar, keringat, dan perasaan hangat.
Jadi bisa saja sebagian orang merasakan ada efek tambahan pada gairahnya setelah makan pedas. Tapi sekali lagi, ini lebih ke efek samping sensasi dan psikologis, bukan efek biologis langsung. Segmen kelima, dampak negatif jika berlebihan. Nah, sekarang jangan lupa juga, makan pedas berlebihan punya risiko. Beberapa di antaranya adalah: pertama, iritasi lambung bisa memicu MAH atau asam lambung naik. Kedua, gangguan pencernaan seperti diare atau nyeri perut. Ketiga, pada sebagian orang, terlalu sering makan pedas bisa memicu wasir. Jadi, meskipun pedas enak dan bisa bikin makan lebih lahap, tetap harus dikonsumsi dengan bijak. Jangan sampai niatnya mau menyingkatkan semangat, malah sakit perut atau tidak nyaman setelahnya. Segmen keenam, tips sehat konsumsi pedas. Kalau teman-teman memang suka pedas, silahkan saja menikmatinya. Ada beberapa tips supaya tetap sehat. Pertama, jangan makan pedas dalam keadaan perut kosong. Kedua, jangan terlalu berlebihan, terutama kalau punya riwayat MAH atau asam lambung. Ketiga, kombinasikan dengan makanan bergizi lain, jangan hanya pedas saja. Keempat, dengarkan tubuh. Kalau sudah terasa tidak nyaman, hentikan. Ingat, pedas boleh, tapi tubuh kita tetap nomor satu. Segmen terakhir, penutup. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah, makanan pedas memang bisa memberikan sensasi mirip gairah karena memicu pelepasan hormon endorfin dan adrenalin. Tetapi secara medis, belum ada bukti kuat bahwa pedas benar-benar bisa meningkatkan gairah seksual secara langsung. Jadi kalau ada yang bilang makan pedas bikin lebih bergairah di ranjang, itu lebih tepat disebut mitos dengan sedikit unsur fakta. Yang jelas, hubungan suami istri yang sehat tidak bergantung hanya pada makanan pedas. Lebih penting adalah pola hidup sehat, komunikasi dengan pasangan, olahraga, dan menjaga kesehatan fisik dan mental. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa meluruskan persepsi kita semua. Sampai jumpa di Hidup Sehat berikutnya bersama saya, Dr. Sinta. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat untuk semua.